Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Akila Putri dengan NIM 2022-12033 dari kelas A semester 2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. Sebelumnya, simak dulu video berikut ini. Dalam konferensi pers virtual, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan BPJS Kesehatan selama ini telah melakukan upaya perlindungan data peserta melalui pengelolaan teknologi informasi. Dinamisnya dunia digital menurut Dirut BPJS Kesehatan membuat kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab bisa membobol data pribadi yang terhimpun melalui platform digital BPJS Kesehatan. Sebelumnya, data penduduk Indonesia diduga diperjualbelikan di dunia maya. Data yang bocor berisi alamat surat elektronik, nomor telepon, dan sejumlah data pribadi lainnya. Hasil investigasi Kemenkominfo dari sampel data yang beredar ditemukan akun bernama Coach, penjual data pribadi di forum peretas internet Reddit Forums. Sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan berdasarkan struktur nomor kartu dan status pembayaran. Transaksi jual beli data memakai aset kripto. Reddit Forums merupakan forum yang bisa diakses dengan mudah. Di dalamnya diindikasi terdapat tempat jual beli bagi penjual dan pemburu data. Data yang diperjualbelikan kerap digunakan untuk aktivitas pembobolan data lewat internet. Dalam kasus tersebut, laporan Indonesia Cybersecurity Independent Resilience Team atau CISRT mengklaim kerugian material 279 juta pelanggaran data anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan naik menjadi 600 triliun rupiah. Menurut pakar informasi dan teknologi, hal ini disebabkan penggunaan data kependudukan. Perhitungan kerugian tersebut akibat dari peretasan massal nomor telepon pribadi dan media sosial. Data ini dapat digunakan untuk kejahatan dunia maya seperti penggunaan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab, dan jumlah kerugian juga memperhitungkan dampak kebocoran data terhadap program pemerintah. Penyebaran data pribadi masyarakat secara massal juga bisa mengganggu program pemerintah. Pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya menilai, meski kerugian tersebut dihitung hingga ratusan triliun, namun satu data tersebut hanya dijual seharga beberapa rupiah. Selain itu, data yang bocor termasuk kartu identitas penduduk atau KTP. Hal ini akan memicu eksploitasi data kependudukan secara masif. Data kependudukan rawan digunakan untuk berbagai kejahatan seperti membuka rekening bank yang menampung hasil kejahatan dan bisa juga digunakan untuk membobol nomor ponsel. Pelaku menggunakan cara dengan berpura-pura menjadi korban dan mengganti kartu SIM menjadi operator. Kasus kebocoran data BPJS ini terungkap pada akhir Mei lalu. Sebanyak 20 juta data berupa NIK, nama, alamat, nomor telepon, dan email dijual di dark web. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengumumkan adanya dugaan jutaan data yang identik dengan BPJS Kesehatan. Ia mengonfirmasi sudah ada 1 juta data BPJS Kesehatan yang bocor. Kominfo juga sudah memblokir beberapa situs yang membagikan jutaan data secara gratis menggunakan aplikasi yang memakai tautan untuk mengunduh data pribadi. Untuk analisis yang pertama, termasuk ke dalam dimensi moral apa kasus tersebut. Kasus pembobolan 279 juta data BPJS Kesehatan sangat berdampak pada pengguna yang data pribadinya sudah tersebar secara luas. Kasus ini merupakan salah satu contoh kejahatan isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Dan kasus ini juga masuk ke dalam dimensi moral hak privasi. Privasi sendiri adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi identitas pribadi, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik. Setiap individu juga memiliki hak privasi atas data pribadi yang dimilikinya. Berdasarkan kasus tersebut, kasus kebocoran data yang menyangkut dengan hak privasi dapat dikatakan bahwa permasalahan tersebut termasuk ke dalam permasalahan yang cukup krusial karena dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan hak privasi seseorang. Dampak yang timbul akibat adanya kebocoran data tersebut adalah terjadinya kerugian data peserta BPJS yang mencapai 600 triliun rupiah. Untuk analisis yang kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak korban dari permasalahan tersebut?
Cari informasi tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak korban dari permasalahan kebocoran data tersebut. Terkait dengan kasus pembobolan data peserta BPJS Kesehatan tersebut, terdapat beberapa peraturan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban. Berikut ini beberapa peraturan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang kedua, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, untuk analisis yang ketiga adalah upaya apa yang perlu dilakukan agar terhindar dari kasus pembobolan data. Terkait dengan kasus pembobolan data, perlu dilakukan adanya upaya untuk melindungi keamanan data agar terhindar dari kasus pembobolan data. Berikut ini terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan agar privasi tetap terjaga selama mengakses internet. Yang pertama, menggunakan VPN atau layanan yang biasa digunakan untuk memfilter koneksi internet agar tidak mudah dilacak oleh orang lain. Yang kedua, melakukan pencadangan data secara berkala. Salah satu cara yang baik untuk mengatasi kejahatan di dunia maya adalah melakukan backup data secara berkala. Mencadangkan data secara berkala dapat mengurangi resiko menjadi korban kejahatan di dunia maya. Yang ketiga, mengubah password menggunakan kombinasi huruf dan angka agar tidak mudah ditebak. Yang keempat, meminimalkan penggunaan WiFi gratis di tempat umum. Penggunaan WiFi gratis di tempat umum memang menyenangkan karena bisa menghemat kuota internet. Namun, akses koneksi internet tersebut juga sering dimanfaatkan para pelaku peretasan untuk melancarkan aksinya. Untuk itu, kita harus melakukan pencegahan dengan cara meminimalkan penggunaan WiFi gratis di tempat umum. Yang kelima, mengabaikan email atau notifikasi yang mencurigakan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.